Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning kita seperti biasa menggunakan kitab Fathul Mu'in. Sekarang kita langsung kepada prakteknya ya. Di depan kita ada huruf waw untuk yang pertama. Waw ini kita baca dengan wa fathah ya, dimana terjemahannya adalah dan ini adalah waw ataf. Selanjutnya adalah di depannya ini sudah biasa kita baca kalimah ini ya, yaitu Rasul. Namun banyak yang belum mengetahui ini sigot apa. Dalam hal ini langsung saja saya tunjukkan Rasul ini sigot apa. Mari kita lihat tasrifnya. Fi'ilnya itu adalah rosila yarsalu. Kemudian masdarnya rosalan dan rosalatan. Nah, untuk Rasul sendiri ini adalah sigoh mubalaghah. Nah, sigoh mubalaghah dengan wazan fa'ulun. Nah, disinilah dia kita baca Rasul. Nah, seperti itu ya. Adapun lamnya ini cerita nahwu. Rasul tadi cerita sorof. Maka memang dalam membaca kitab kuning kita harus tahu nahwu dan sorof. Inilah kenapa ketika kawan-kawan banyak yang bertanya, saya sudah tamat loh matan jurumiyah, kemudian saya sudah belajar syarahnya Mukhtasar Jiddan, saya sudah masuk kepada kawakib, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Jawabannya adalah karena itu nahwu semua, nggak ada sorofnya, maka belajar mesti sorofnya juga. Kalau nahwunya, ya ini hanya lam ini saja, Rasulu, alu ini saja yang bisa dibaca. Rosunya nggak bisa. Kenapa? Karena rosunya sudah cerita sorof. Baik, tadi cerita sorofnya adalah rosu, kemudian lunya ini adalah cerita nahwunya. Pertanyaannya, kenapa kita berisi dengan lu? Kenapa tidak yang lain? Kan bisa rosula atau rosuli. Jawabannya, karena kalimah Rasulu ini adalah maktub. Tadi wawnya wa atop ya. Rasulu ini adalah maktub. Kemudian dia maktub ala abduhu. Yang sebelumnya kan ada ya, pada pertemuan sebelumnya, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Nah, dia maktub kepada abduhu, di mana abduhu itu adalah khobar dan dia marfu'. Maka ini juga marfu' karena maktub kepada yang marfu'. Jadi Rasulu adalah maktub kepada abduhu. Dia dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Pertanyaannya selanjutnya, kenapa dia tidak ditanwin? Jawabannya karena dia mudhof. Di depannya ini domir adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih berarti dia jar. Namun di sini karena dia domir, maka tidak kita katakan majrur, tetapi kita katakan fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Nah, seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau Rasul tadi adalah sigoh mubalaghah mengikuti wazan fa'ul, pertanyaannya, sigoh mubalaghah itu kan dari isim fa'il. Sementara Rasul itu kan artinya yang diutus. Kalau isim fa'il seharusnya yang mengutus, bukan yang diutus. Maka jawabannya di sini adalah meskipun dia dari isim fa'il, tetapi dia berasa isim maf'ul. Lah, kok bisa gitu? Ya, karena dalam hal ini kita bisa lihat kamus bahwasannya Rasul itu artinya adalah mab'usun, yaitu dia artinya yang diutus. Nah, seperti itu ya. Meskipun dia dari isim fa'il, tetapi rasanya isim maf'ul gitu. Rasul artinya ya utusan ya. Kemudian hu-nya tadi, domir tadi adalah nya, kembali kepada lafzul jalalah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di depannya ada huruf so, alif, ha, dan ba. Dengan bentuk seperti ini sudah hampir bisa dipastikan bahwasannya ini adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il memang bentuknya seperti ini.
tetapi bisa juga fi'il dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Kita memutuskan yang mana, maka kita putuskan dia adalah isim fa'il karena bersesuaian dengan susunan di mana dia nanti ini menjadi badal dari rasulu. Tasrifnya adalah sohibah yashabu suhbatan untuk masdarnya. Kemudian selanjutnya sohibun adalah isim fa'il. Maka dalam hal ini langsung kita berisi dengan sohi. Ini cerita sorof. Namun banyak cerita nahwunya. Maka tidak bisa kita sembarangan barisi. Kita dalam hal ini harus mempertimbangkan posisinya. Dalam hal ini posisinya adalah sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari rasul. Dan berhubung rasul tadi marfu', maka dia juga marfu'. Kemudian tanda rafa'nya di sini adalah dhammah karena isim mufrad. Sahibu sendiri artinya adalah yang memiliki. Karena dia isim fa'il ya. Maka kita terjemahkan dengan yang memiliki. Kemudian sahibu di sini tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia menjadi mudhof. Di depannya mudhofun ilaih. Kalau bisa kita pastikan mudhofun ilaih, maka mudhofun ilaih itu kan dibaca jar ya. Di sini tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Jadi di sini langsung kita berisi dengan mim di ujung kalimah yang depannya. Tetapi apakah sudah bisa kita baca? Tentu tidak. Maka kita harus tahu sorofnya dalam hal ini. Baik, saya tunjukkan tasrifnya di sini. Ini adalah masdar, di mana fi'il madhinya adalah qama yaqumu. Kemudian masdarnya ada qauman wa qiyaman wa maqamun. Nah, inilah dia pada maqamun ini. Maka kita bisa barisi sekarang dengan maqo. Nah, inilah cerita sorofnya. Kemudian adapun alif lamnya, alif lam al-qamariyah, kita kasih tanda tasdid. Jadi sahibul maqami, di mana terjemahannya adalah kedudukan. Kemudian di depannya ada susunan huruf seperti ini ya, alif, lam, mim, ha, mim, waw dan dal. Kemudian waw ini adalah menjadi ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri isim maf'ul. Maka dalam hal ini saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini fi'il madhinya adalah hamida yahmadu. Kemudian masdarnya ada 3, ada hamdan, wa mahmadan, wa mahmadatan. Kemudian isim maf'ulnya adalah mahmudan. Maka bisa kita barisi langsung di sini dengan mahmu. Ini cerita sorofnya. Kemudian dalnya kita harus bercerita nahwunya. Nahwunya dia sebagai apa di sini? Maka jawabannya dia ini sebagai na'at. Man'ud ala maqami. Muncul pertanyaan selanjutnya, apakah terpenuhi dia sebagai na'at? Maka dalam hal ini mari kita lihat syaratnya. Yang pertama, dia mesti sesuai dari sisi jenisnya. Dalam hal ini maqami mudzakkar, mahmud adalah muzakkar juga, berarti sama, cocok dari sisi jenisnya. Kemudian kita lihat dari sisi jumlahnya. Maqami mufrad, mahmud mufrad juga, berarti sama, syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Al-maqami adalah ma'rifah, kemudian al-mahmud ma'rifah juga, sama, sudah 3 terpenuhi. Syarat terakhir adalah dia mesti dari isim sifat. Dalam hal ini mahmud adalah isim maf'ul dan termasuk dia isim sifat. Berarti bolehlah dia menjadi na'at. Maka karena na'at kita berisi dengan sesuai dengan man'udnya, yaitu kasroh di sini karena jar ya. Dan adapun alif lam di sini kita kasih tanda sukun dikarenakan alif lam al-qamariyah. Terjemahannya adalah yang terpuji. Jadi kalau kita terjemahkan sampai dengan koma, wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi, dan utusannya yang memiliki kedudukan yang terpuji. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
ada jumlah lanjutannya, di mana ini juga sebenarnya sudah sering kita ucapkan ya, yaitu sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Ini sudah sering kita ucapkan. Oleh karena itu, saya langsung menjelaskan sisi i'rab dan tasrifnya. Langsung saya tunjukkan tasrif dari sholla ini. Dia ini bina nakis waw, kemudian fi'il sulasi mujarrodnya adalah shola, ya, shola yaslu solwan untuk masdarnya. Kemudian masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu, jadilah dia sholla yusolli untuk fi'il mudhari'nya. Maka langsung kita berisi dengan sholla. Arti sholla di sini adalah merahmati. Kenapa merahmati? Karena yang sholla ini fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Oleh karena itu lebih tepat diterjemahkan dengan merahmati. Sallallahu berarti lafzul jalalah di sini adalah sebagai fa'il. Kita berisi dengan dhammah. Selanjutnya di depannya ada huruf waw, artinya dan. Waw ini adalah waw atop. Kemudian selanjutnya wasallama, ini sudah sering tadi ya, seperti saya katakan di awal, ini bacaan yang sudah sering kita baca. Sallallahu wasallama. Apa tasrif sallama? Sallama di sini dari salima yaslamu, masdarnya salaman wasalamatan. Kemudian masuk juga ke wazan fa'ala yufa'ilu, jadilah dia sallama yusallimu. Langsung kita berisi sallama. Di mana sallama terjemahannya adalah memelihara. Selanjutnya di depannya ada alaihi. Ya, alaihi di sini juga sudah sering, dia adalah huruf jar yang bersambung dengan domir. Jadi alaihi ini terjemahannya adalah atasnya. Kemudian alaihi di sini kita katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari shalla wa sallama. Kemudian selanjutnya waw di depannya adalah sama waw atop, artinya dan juga. Kemudian di depannya lagi ada huruf jar ala. Ini huruf jar, huruf adalah mabniyah sehingga harus sudah hafal. Jangan sampai ini dari mana membacanya ini? Ya berarti tidak hafal huruf jar. Maka mesti dihafal. Ala adalah huruf jar, terjemahannya atas. Kemudian di depannya lagi ada alihi wa ala alihi. Ini adalah artinya keluarganya. Jar majrur ya. Ala adalah huruf jar, ali adalah majrur. Wa huwa mudhaf, kemudian hi mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Namun kemudian walaupun ceritanya tadi huruf jar dan majrur, dia sama dengan alaihi tadi. Alaihi tadi fi mahalli nasbin. Karena dia ada waw atop maktub kepada alaihi, maka berarti ala alihi ini juga fi mahalli nasbin, sama dengan alaihi. Selanjutnya di depannya ada waw atof lagi. Waw atof ya. Kalau waw atof nanti ya mesti ada maktuf alaihnya. Jadi di sini waw atof artinya dan juga. Kemudian di depannya ada ashab. Nah, ashab ini walaupun sering kita ucapkan ya, tetapi kita mesti tahu juga tasrifnya, terutama ketika kita memang membahas nahwu dan shorof. Mari kita lihat tasrifnya. Dia ini dari isim fa'il sohibun. Sohibun yang mana? Yang ini tadi, yang di awal ya, ada sohibu. Kemudian dia masuk ke wazan af'al, yaitu wazan jamak taksir. Maka kita berisi dengan wa asha. Ini cerita shorof. Kemudian adapun ba-nya di depannya cerita nahwu lagi. Maka dalam hal ini dia adalah maktub ya, maktub ala alihi, bukan maktub ala yang alaihi tadi yang di awal, tapi alihi. Berarti di sini kita berisi dengan kasroh, dikarenakan alihi di sini majrur, berarti ashabi juga majrur.
Maka kira-kira dia seperti ini. Wa ala alihi wa ala ashabi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ashabi di sini tidak kita tanwin dikarenakan dia mudhof. Kemudian hi di depannya domir adalah mudhofun ilaih. Terjemahannya adalah para sahabatnya. Kemudian di depannya ada lagi ya, yaitu kalau cerita sorofnya ini jamak taksir juga, di mana mengikuti wazan yang sama dengan ashabi, yaitu dia amjad. Yaitu mari kita lihat tasrifnya, dia dari majada yamjudu, masdarnya majdan. Kemudian isim fa'ilnya majidun. Dan isim fa'il ini masuk ke wazan af'al, jadilah dia amjad. Nah, seperti itu. Kemudian huruf terakhirnya dal kita barisi dengan apa? Untuk hal ini maka saya jadikan kuis. Jawablah ini dal dibarisi dengan apa dan sertakan alasannya. Apakah dibarisi dengan fathah jadi amjada, atau amjadu, atau amjadi, atau mungkin disukun? Nah, silakan dijawab di kolom komentar beserta alasannya. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu jawaban kuis pada pertemuan yang sebelumnya. Saya tunjukkan saja di sini materi yang sebelumnya. Ya, ini kuis yang sebelumnya, yaitu sayyid. Nah, sayyid ini sigot apa? Maka jawabannya sayyid ini adalah sifah musyabbahah bismil fa'il. Nah, itulah jawaban dari kuis kita yang sebelumnya. Baik, kita kembali ke kuis yang hari ini. Silakan jawab nanti huruf dal di sini pada amjad dibarisi dengan apa dan apa alasannya. Baik, sekian dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.